Metode penyiksaan ini sebagian besar digunakan oleh orang Jerman. Jika seorang prajurit mencoba melarikan diri, mereka akan mengikat rantai besi berat di kakinya dan ujung lainnya dipasang dalam batu besar. Rekan-rekannya, salah satunya bernama Ardika, memberinya beberapa peluru dan sedikit makanan dengan satu perintah tegas, tinggallah di sini dan hentikan tentara Soviet. Ketika teman-temannya pergi, Ardika mengambil senapan penembaknya dan mulai memuat peluru. Namun saat ia siap membidik, rekan-rekannya sudah menghilang ke dalam hutan. Sekarang tugas pertamanya adalah membebaskan diri dari rantai itu. Dengan gugup, ia membidik rantai itu dan menembak. Suara ledakan keras bergema dan rasa sakit menjalar di kakinya. Tetapi rantainya terlalu tebal. Rantai itu bahkan tidak retak sedikit pun. Ia harus mencari cara lain. Saat ia memeriksa tasnya, ia menemukan sepasang kacamata tua. Sebuah ide muncul di pikirannya. Dengan hati-hati, ia melepas kedua lensa dengan pisau. Kemudian mematahkan cabang pinus dan mengikis getahnya. Ia mengunyah getah itu hingga lembut dan menempelkan kedua lensa bersama. Lalu ia menaruh batang kecil di antara lensa, meneteskan sedikit air di dalamnya, dan membuat lensa pembesar sederhana. Ia menaruh lumut pada paku besi yang tertancap di batu, dan memfokuskan sinar matahari melalui lensa ke arah lumut itu. Dalam beberapa detik, lumut itu mulai terbakar. Ardika segera mengumpulkan kayu kering dan memperbesar apinya. Saat kayu berubah menjadi abu, ia menuangkan air dingin ke atas batu panas. Perbedaan suhu yang mendadak membuat retakan muncul di batu itu. Ia mencoba menarik paku itu, tapi masih tertancap dalam. Ia tidak menyerah dan mengulangi proses itu berulang kali. Perlahan-lahan, paku itu mulai longgar dan lubang terbentuk di batu. Menjelang siang, saat ia makan makanan kalengnya, ia mendengar suara mesin. Ia cepat mengambil senapannya dan melihat truk militer Soviet melintas. Belum ada yang melihatnya, tapi bahaya semakin dekat. Kayunya hampir habis, makanannya hampir habis, dan di ember air hanya tersisa satu cangkir. Ia menuangkan air terakhir ke batu dan memukulnya dengan pisau. Tapi paku itu masih tidak bergerak. Lalu ia membuka sisa pelurunya, mengumpulkan mesiu di dalam kaleng logam, dan menuangkannya ke dalam lubang. Ia menaruh batu di atasnya, menyalakan lumut, dan bersembunyi di balik batu besar. Boom! Tanah bergetar hebat. Asap memenuhi udara, tapi paku itu masih tertancap kuat. Dengan frustrasi, ia menendangnya 2 kali, tapi tidak berhasil. Akhirnya, ia mengikat tali senapannya ke batu terdekat dan mulai memukul paku itu berulang kali. Hari berganti malam, tangannya penuh luka melepuh, tapi ia tidak menyerah. Akhirnya, dengan satu dorongan terakhir, paku itu bergeser. Ia menarik sekuat tenaga, memukul sekali lagi, dan akhirnya paku itu terlepas. Ardika akhirnya bebas.